Dampak tembakan sempurna Mitsui menghentak seluruh arena. Di bangku cadangan Sanoh, pelatih Domoto dan para pemainnya terpaku. Wajah-wajah yang semula tenang berubah tegang. Tak ada yang menyangka tembakan itu akan masuk, apalagi di saat sepenting ini. Sohoku yang sejak awal tertinggal jauh, kini perlahan merapat, mengikis jarak sedikit demi sedikit. Di lapangan, waktu seolah berhenti sejenak. Sorot mata tertuju pada papan skor yang kini berubah, menambah 3 angka untuk Sohoku. Suasana mendadak sunyi, seperti napas ditahan serentak oleh ribuan orang. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Tangan wasit terangkat, memberikan isyarat jelas pelanggaran dari pemain Sanoh. Tambahan 1 lemparan bebas diberikan untuk Sohoku. Keputusan itu menggemparkan seluruh stadion. Penonton terperangah, lalu riuh meledak tanpa aba-aba. Teriakan dan sorak menyapu tribun, menciptakan gelombang suara yang mengguncang seluruh lapangan. Ketegangan memuncak. Pertandingan kini berubah menjadi adu ketahanan, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Sorak-sorai membuncah dari setiap sudut tribun. Dukungan dan kekecewaan bercampur dalam satu riuh yang tak teredam. Suasana stadion memanas, setiap detik terasa mendebarkan. Di papan skor, angka 74-76 terpampang jelas. Sohoku hanya tertinggal 2 poin, jarak yang semakin menyempit dari tim unggulan, Sanoh. Wajah Kogure bersinar, senyum kecil merekah di tengah ketegangan, menyimpan harapan yang mulai tumbuh. Timnya kini punya peluang, bukan sekadar menyusul, tapi juga memenangkan pertandingan. Di tengah lapangan, Mitsui berjongkok, memeluk bola rak. Nafasnya tertahan, tubuhnya diam, namun pikirannya bergerak cepat. Ia tahu, tembakannya barusan membuka peluang. Dan kini, 1 tembakan lagi bisa jadi penentu. Pemain cadangan Sanoh di sisi seberang tak mampu menyembunyikan kecemasan. Wajah mereka mengernyit, tubuh mereka menegang. Sohoku makin dekat, dan bayangan kekalahan mulai mengusik. Sementara itu, bangku cadangan Sohoku justru bergairah. Sorak kecil dan tepuk tangan menyemangati Mitsui. Mereka berdiri, bersatu dalam keyakinan bahwa rekan mereka akan berhasil menuntaskan tugasnya. Di tribun, Nori tak kuasa menahan air mata. Tangisnya bukan karena sedih, tapi karena bangga. Sahabatnya, Mitsui, telah bangkit dan menjadi sosok penting di titik kritis pertandingan. Dalam hatinya, ia memuji tanpa suara, untuk ketangguhan Mitsui, dan keberanian Sakuragi. Di bangku pers, para jurnalis mulai gelisah. Narasi yang mereka susun sejak awal kini porak-poranda. Siapa pemenangnya? Tak ada yang bisa menebak lagi. Mitsui berdiri. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke garis lemparan bebas. Sorotan lampu mengikutinya, mata ribuan orang tertuju padanya. Sebelum bersiap, ia menoleh sekilas, dan melihat Sakuragi berdiri di seberang dengan tegak, diam, tapi penuh arti. Mitsui berdiri mantap di garis lemparan bebas, lalu mengangkat tangannya dan memamerkan pose yang dulu pernah mereka lakukan bersama. Gerakan sederhana itu bukan sekadar selebrasi, itu simbol kebersamaan, kerjasama, dan saling percaya. Dari sisi lapangan, Sakuragi melihatnya. Matanya berbinar, dan senyum lebarnya mengembang. Ia mengangkat tangan kiri dan mengepalkannya kuat-kuat. Isyarat kecil dari Mitsui telah mengukuhkan tempatnya di tim. Dan ia menyambut pengakuan itu dengan bangga. Tak lama, rekan-rekan Sohoku menghampiri Sakuragi. Mereka menepuk bahunya, mengacak rambutnya, menyapanya dengan gaya khas masing-masing. Tak ada kata-kata, tapi bahasa tubuh mereka cukup menjelaskan, Sakuragi kini menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Tribun yang tadi sempat sunyi kembali pecah. Teriakan dan sorak-sorai membanjiri udara. Nama kedua tim bergema bersahutan, memenuhi stadion dengan semangat yang menegangkan. Di tengah lapangan, Minoru tampak terpukul. Ia menunduk, menyesali kegagalannya menghentikan tembakan Mitsui. Namun tak dibiarkan sendirian. Fukatsu, sang kapten, datang menghampiri. Sikapnya tenang, namun tegas. Ia tahu tekanan di saat seperti ini bisa memecah tim, dan ia tak akan membiarkan itu terjadi. Fukatsu menepuk pundak Minoru. Di balik sorotan lampu dan suara ribuan penonton, ia memantapkan hati rekan setimnya. Pertandingan belum usai, sementara Sanoh masih unggul. Waktu tersisa tak banyak, tapi cukup untuk mengubah arah. Sebagai kapten, ia bergerak cepat. Dengan suara jelas, ia menginstruksikan seluruh tim agar memperketat pertahanan, dan tidak memberi ruang lagi untuk menambah angka.
Sohoku sedang panas, dan mereka harus meredamnya. Ini saatnya Sano membuktikan ketangguhan mereka, bukan dengan angka semata, tapi dengan daya tahan hingga detik terakhir. Di tribun, pelatih Domoto menatap tajam ke lapangan. Raut wajahnya diliputi ketegangan. Dalam diam, pikirannya bekerja, menilai, mempertimbangkan, menyadari bahwa laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi Sano. Pertarungan hari ini menuntut lebih dari sekadar kemampuan. Ini tentang keteguhan, tentang siapa yang sanggup berdiri paling akhir ketika semua mulai runtuh. Fukatsu menghadapi ujian keyakinan, seberapa lama ia bisa mempertahankan arah tim di tengah tekanan. Sawakita diuji oleh ekspektasi, sejauh mana kemampuannya benar-benar bisa menjawab tantangan, sementara, Kawata berdiri sebagai penjaga terakhir, seberapa kuat ia mampu menopang Sano agar tetap kokoh. Di tengah lapangan, para pemain Sano membentuk lingkaran. Kepala tertunduk, bahu saling bersentuhan. Dalam keheningan, mereka mengikat tekad yang sama, bertahan, menang, dan tidak membiarkan semuanya runtuh. Di sisi seberang, Mitsui berdiri di garis lemparan bebas. Langkahnya tenang, tapi atmosfer di sekelilingnya dipenuhi ketegangan. Kogure dan pemain cadangan Sohoku lainnya berdiri di tepi lapangan, tubuh mereka tegang, sementara mata menatap tajam. Mitsui mengangkat tangannya tinggi. Gerakannya perlahan, penuh perhitungan. Ia membaca jarak, mengukur arah, bersiap mengukir keputusan yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Para pemain lain dari kedua tim telah bersiaga di sisi garis lemparan bebas. Kuda-kuda dipasang, tubuh menegang, namun mata mereka mengawasi. Bola bisa memantul kapan saja, dan terjadi bola rebound, setiap detik bisa menjadi detik terakhir. Mitsui melompat dengan mantap. Tangannya mengayun cepat, melepaskan bola dengan presisi dan keyakinan yang utuh. Matanya mengikuti jalur tembakannya, tajam dan penuh fokus. Bola meluncur tinggi, membelah udara dalam lintasan sempurna menuju ring. Dan dalam sepersekian detik kemudian, bola jatuh mulus menembus jaring Sano. Sontak, para pendukung Sohoku yang berdiri di belakang ring meledak dalam sorakan serempak. Mereka berdiri, tangan terangkat, sembari meneriakkan kemenangan kecil yang terasa besar. Mitsui tertawa, lega, dan bahagia. Tapi di balik senyumnya, terselip ekspresi heran, bahkan ia sendiri nyaris tak percaya tembakannya benar-benar masuk. Papan skor menyala, angka berubah cepat, 75-76. Sohoku hanya tertinggal satu angka, membuat napas pertandingan semakin menegang. Sano kembali membangun serangan. Fukatsu menggiring bola dengan tenang, membaca celah di pertahanan Sohoku. Namun Miyagi langsung menyongsong cepat, menekan sejak awal dan menutup jalur masuk. Waktu tersisa 47 detik. Di pinggir lapangan, wajah geng Sakuragi dan Nori tegang, mata mereka terpaku pada permainan. Tak ada yang bergerak, menahan napas, menggantungkan harapan pada sisa detik yang kian menipis. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertandingan, ini merupakan pertaruhan terakhir, mereka mengharap sebuah keajaiban, yang menurutnya adalah satu-satunya jalan. Di tribun, Haruko meneteskan air mata. Suaranya melengking di antara gemuruh penonton, menyerukan satu hal, jangan biarkan Sano menambah angka, dan jangan membiarkan mimpi Sohoku berakhir di pertandingan ini. Sorak-sorai dari tribun memuncak. Bahkan para pemain kainan yang menyaksikan dari bangku penonton ikut berteriak, memberikan dukungan bagi Sohoku. Nobunaga berdiri tegap, wajahnya tanpa gentar, meneriakkan perintah tajam agar pertahanan Sohoku dijaga sekuat mungkin, jika perlu, dengan mengorbankan tubuh sendiri. Di sampingnya, Uosumi turut berseru, tapi nada suaranya menyiratkan kecemasan. Dalam hatinya, ia menggantungkan harapan, semoga Sano gagal menembus pertahanan, atau bola berhasil direbut Sohoku. Geng Sakuragi, para pemain cadangan, dan pelatih Sohoku berdiri tanpa sadar, terseret dalam atmosfer yang semakin menegangkan. Kogure menatap tajam ke arah lapangan. Dalam diamnya, ia melambungkan satu harapan sederhana namun berat, kemenangan. Di lapangan, tensi pertandingan semakin meninggi. Cedera masih mencengkeram punggung Sakuragi, namun ia tetap berdiri tegap menjaga Mikio tanpa surut. Miyagi terus menekan Fukatsu, menunggu celah sekecil apapun untuk merebut bola. Rukawa bergerak cepat, terus membayang-bayangi Sawakita yang licin dan penuh tipu daya. Di sisi lain, Mitsui, meski tubuhnya telah kelelahan,
memaksakan langkah untuk menutup Minoru, mencegah setiap kemungkinan angka tercipta. Kogure memejamkan mata, jantungnya berdebar hebat. Ketakutan menyusup dalam benaknya, apakah Shohoku mampu menahan gelombang terakhir ini? Tiba-tiba ia berteriak memanggil nama Akagi, mengirimkan semangat terakhir yang ia miliki. Akagi mendengarnya, wajahnya menegang, matanya membulat, dan dari sorakan itu, muncul kekuatan tak kasat mata yang membakar semangatnya, menguatkan tekad bahwa dirinya tak akan mundur. Lalu sebuah momen krusial datang. Kawata melompat tinggi, membawa bola dan seluruh kekuatan untuk mengakhiri segalanya dengan satu dang. Tapi Akagi tak tinggal diam. Ia ikut melompat, tangan terjulur, menahan tekanan penuh dari lompatan Kawata. Di udara, mereka bertarung. Dua kekuatan bertabrakan, dua tekad saling mengunci. Saat itu, segalanya dipertaruhkan dalam satu benturan terakhir. Wajah Kawata mengeras. Dalam benaknya, ini adalah serangan pamungkas, momen penentu yang bisa mengubur semua peluang Shohoku bangkit. Ia melompat dengan seluruh kekuatan, membawa beban kemenangan di pundaknya. Di sisi lain, Akagi tak kalah tegang. Ia tahu, jika serangan ini gagal, jalan menuju kemenangan akan terbuka untuk Shohoku. Tatapannya tajam, tubuhnya menolak menyerah meski kelelahan menggerogoti. Bola mengambang di udara, menjadi titik tarik dua kekuatan besar. Center dari kedua tim berebut kendali, adu tenaga dan tekad dalam lompatan terakhir. Dan saat itu tiba, detik yang menentukan segalanya, akhirnya datang. Akagi berhasil mengarahkan bola lebih dulu. Dengan hentakan penuh tenaga, ia menjauhkan bola dari ring Shohoku. Bola melambung, lalu jatuh bergulir liar menjauh dari jangkauan Kawata. Kawata terdiam, matanya membelalak, sorot kecewa memenuhi wajahnya. Dan yang ia andalkan untuk mengakhiri semuanya telah gagal. Peluang itu hilang, dan kini, harapan kembali menyala di pihak Shohoku. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.